Shalom, perkenalkan nama saya Uring FC, NIM 101-2020-0033, kelas A, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komitmen profesi. Jadi video kali ini juga merupakan tugas dari mata kuliah Kode Etik Profesi Guru. A. Penghargaan dan kesejahteraan guru. 1. Penghargaan. Penghargaan merupakan perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi yang diberikan atasan kepada pegawai karena prestasi yang diraih oleh pegawai tersebut yang memberi kontribusi kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan penghargaan adalah perbuatan menghargai dan penghormatan. Penghargaan juga dapat diartikan sebagai perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai. Menurut Kadarisman menyatakan penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikan. Sedangkan menurut Mulyadi dan Setiawan menyatakan bahwa sistem penghargaan merupakan salah satu alat pengendali penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personelnya agar mencapai tujuan perusahaan atau bukan tujuan personel secara individu dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau bukan perilaku yang disukai oleh personel secara pribadi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di situ menjelaskan tentang penghargaan guru yang menyatakan bahwa pasal 36 ayat 1, guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Sedangkan ayat 2, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah dan masyarakat. Pasal 37 ayat 1, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan satuan pendidikan. Ayat 2, penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan atau internasional. Sedangkan ayat 3, penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat, istimewa, finansial, piagam, atau penghargaan lain. Ayat 4, kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Guru Nasional, Hari Pendidikan, dan lain-lain. Pendidikan yang baik dan unggul tetap tergantung pada kondisi mutu guru. Hal ini ditegaskan UNESCO dalam laporan The International Commission on Education for 21st Century, yakni memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru. Mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan. Menurut Mulyadi dan Setiawan, penghargaan menghasilkan dua macam manfaat, antara lain yang pertama memberikan informasi. Memberi penghargaan melalui informasi tentang pentingnya suatu penghargaan dibandingkan dengan hal lain. Yang kedua, memberi motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu mereka memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan motivasi dalam diri personel dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, menurut Mulyadi dan Setiawan, kriteria penghargaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Yang kedua, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Yang ketiga, penghargaan harus dapat dimengerti
oleh penerima. Yang keempat, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Yang kelima, dampak penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang. Yang keenam, penghargaan harus dapat diubah. 2. Kesejahteraan guru. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Menurut Purwardaminta menyatakan bahwa kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan atau kesenangan hidup, kemakmuran, dan sebagainya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di situ menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmania dan rohania, baik di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. Dengan demikian, maksud dari kata sejahtera dapat dilihat dari segi lahirnya adalah dikatakan sejahtera apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga dalam hal ini secara material dapat tercukupi kebutuhan sehari-hari. Dan dari segi batinnya adalah dikatakan sejahtera apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa senang dan dengan niat ibadah, sehingga dalam hal ini rasa nyaman dan tentram dalam melangsungkan kehidupannya. Komitmen serius untuk meningkatkan mutu profesionalitas dan kesejahteraan guru merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika mau serius untuk memperbaiki peradaban bangsa ini, sebab guru yang bermutu dan sejahtera memegang peran sentral dalam proses pendidikan. Artinya bahwa tuntutan untuk meningkatkan mutu profesionalisme guru harus sangat korelatif dengan kesejahteraan yang dirasakan guru. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 14 ayat 1 di situ menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Poin yang kedua yaitu strategi peningkatan mutu guru. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik ketika dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Yang pertama, pengembangan selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan ini, calon guru ini dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan nanti. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Seperti yang telah disebutkan, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan penataran, lokal karya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Adapun cara untuk pengembangan kompetensi guru dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, program sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik bagi guru ini berlaku sepanjang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi ini diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Dalam program sertifikasi telah ditentukan kualifikasi pendidikan bagi semua guru di semua tingkatan, yaitu minimal sarjana atau diploma 4, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Untuk kepentingan sertifikat dan menjamin mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Hal ini perlu dipahami karena dengan adanya pasca sertifikasi guru harus tetap terjamin peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru juga
dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama studi lanjut program strata atau magister, yang kedua kursus dan pelatihan, yang ketiga pemanfaatan jurnal, yang keempat seminar. Kebijakan pengembangan profesi guru dan pengawas serta pendidik Kristen lainnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penguatan dan peningkatan spiritualitas guru. Yang kedua, pembinaan karakter guru. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, peningkatan pelaksanaan manajemen pendidikan agama Kristen. Yang kelima, yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan. Demikian penjelasan materi dari saya tentang komitmen profesi. Kiranya dengan materi ini boleh menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan salam.